Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Evi Dwi Windarti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait identifikasi masalah yang sudah kemarin saya lakukan. Di sini untuk wawancaranya mengenai eksplorasi masalahnya. Pada hari ini sudah hadir narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu Ibu Tri Ratnasari, selaku rekan guru dari SMK Negeri 1 Ambar. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Evi. Iya, maaf mengganggu ini waktunya ya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Di sini saya mau menanyakan beberapa masalah ya Ibu, terkait tentang masalah yang sudah saya temukan. Mungkin Ibu juga sudah menjumpai masalah seperti yang pertama ini. Untuk yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Ibu mengenai image matematika di mata siswa Bu? Untuk image matematika di mata siswa, untuk di sekolah saya, di sekolah kita di sini ya, pelajaran matematika itu dianggap masih sebagai mata pelajaran yang sulit bagi mereka, karena di situ kita harus menghitung, ada operasi penghitungan dan juga banyak rumus yang harus digunakan, jadi mereka merasa kesulitan di situ. Artinya masih sama ya Bu, dari zaman saya juga seperti itu ya. Ya. Kemudian faktor apa saja yang dapat menyebabkan minat belajar siswa rendah menurut Ibu? Minat belajar rendah di sini biasanya yang pertama bisa karena pembelajaran di kelas itu kurang menarik. Jadi menyebabkan siswa kayak tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru biasanya juga menggunakan pembelajaran yang konvensional yang terpusat di guru sehingga siswa tidak aktif, yang aktif gurunya. Begitu Bu. Ya, jadi siswa hanya mendengarkan saja nih Bu ya? Iya, siswa hanya mendengarkan, gurunya aktif, siswanya kurang aktif. Kemudian ini bagaimana saran atau solusi dari Ibu untuk menumbuhkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika? Untuk dari gurunya ini ya Bu ya, gurunya itu harus senantiasa merancang pembelajaran yang menarik dan bervariasi, bisa dengan diskusi kelompok atau menggunakan media yang menarik sehingga anak akan mempunyai pengalaman dan menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika. Kita lanjut ke masalah yang kedua ya Bu. Ya, yang kedua di sini masalah yang sudah saya identifikasi yaitu rendahnya atau kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah, terutama dalam belajar matematika. Pertanyaannya, kemampuan pemecahan masalah siswa di sekolah kita masih relatif rendah. Itu apa sih ya Bu yang menjadi penyebabnya? Pemecahan masalah siswa di sekolah masih rendah. Di sini bisa dikarenakan yang pertama, siswa belum menguasai materi atau pengetahuan awal dasarnya itu masih kurang. Yang kedua, siswa itu kurang latihan soal. Jadi kan kalau matematika perlu banyak latihan soal. Nah di sini anak kurang latihan soal. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan numerasi siswa, hampir kayak tadi lah, kayak perhitungan, penjumlahan ya, begitu, penjumlahan, pengurangan, perkalian di situ. Ada lagi Bu, biasanya siswa tidak memahami saya ini harus ngapain sih, kayak gitu, masalah yang sedang kita hadapi apa, terus dia tidak bisa menentukan ini masalahnya seperti ini, saya harus bagaimana, langkah pertama harus bagaimana, selanjutnya harus bagaimana, itu anak belum bisa. Masih ada lagi kayak tadi Bu, guru itu kayak menggunakan model pembelajaran yang monoton, itu juga menyebabkan siswa kurang dalam kemampuan memecahkan masalah tadi. Kemudian bisa juga anak itu kadang juga kurang fokus di kelas, jadi pada saat pembelajaran dia mungkin fokus ke yang lain. Nah itu menyebabkan kemampuan pemecahan masalah siswa kita rendah. Gitu Bu. Terus bagaimana solusinya atau masukannya terkait kemampuan pemecahan masalah tersebut? Berarti siswa harus banyak pelatihan soal seperti itu. Terus kalau dari gurunya, guru harus berkreasi supaya tidak
Bosan ya Bu? Bosan, dia harus ada model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, ini untuk yang ketiga ya Bu, ini yang terakhir. Iya. Yaitu masalahnya adalah di sini guru belum terampil menggunakan mode pembelajaran yang inovatif. Oh iya, ya. Karena saya lihat juga di sekolah kita juga masih banyak ya Bu yang belum menggunakan mode pembelajaran inovatif. Iya Bu. Kemungkinan itu penyebabnya apa Bu? Ya karena kadang guru itu malah sering menggunakan metode ceramah. Jadi Ya, konvensional ya Bu. ya seperti itulah ya, mereka menyampaikan materi, kemudian contoh soal, nah terus siswa suruh latihan kayak gitu. Kemudian juga guru tidak mau mencoba berinovasi model matematika yang lain kayak gitu, kayak pembelajaran yang inovatif bagaimana, yang menyenangkan bagaimana, seperti itu, Iya. supaya anak tertarik lah. Kemudian yang ketiga, model inovatif ini kan juga membutuhkan waktu yang lama. Iya betul. Nah kadang guru khawatir target materi kita tidak tercapai, karena kan biasanya materi agak banyak kalau kita pakai yang macam-macam. Iya, Kok takutnya materinya tidak selesai, seperti ya. itu. Masih ada lain Bu? Masih ada yang lain? Cukup ya Bu? Iya, cukup. Ya. Kemudian ini terakhir Bu, bagaimana sih solusinya Bu biar guru itu ya lebih terampil atau bisa menerapkan mode pembelajaran yang inovatif di dalam proses pembelajaran? Ya, untuk meningkatkan keterampilan kita, sebenarnya kita yang pertama harus mau belajar. Iya, itu. Harus mempelajari model-model pembelajaran yang inovatif bagaimana, dan juga mau meningkatkan kompetensi diri kita dan mau berkembang maupun mengasah kemampuan kita mengikuti perkembangan zaman sekarang. Iya. Seperti itu Bu. Berarti intinya guru harus berinovasi nih Bu. Iya. Perkembangannya seperti apa kita harus mengikuti. Iya, betul Bu, setuju sekali. Ya, ya, terima kasih nih Bu atas waktunya untuk Ya. acara kali ini. Semoga itu nanti bisa jadi masukan buat saya.